Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Matnologi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang logika matematika. Nah, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Yuk, langsung aja kita bahas materinya. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah dua pernyataan yang saling ekuivalen. Nah, ekuivalen itu artinya dalam logika matematika adalah yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi nanti kalian bisa mengeceknya salah satu caranya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, oke. Biasanya dalam persoalan matematika nanti kita akan mencari ekuivalen tuh yang bentuknya adalah implikasi. Nah, jadi kalau nanti bentuknya implikasi, jika P maka Q, nanti akan ekuivalen dengan apa? Dengan negasi P atau Q. Atau bisa juga ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi diingat-ingat ya, kalau misalkan ada jika P maka Q, maka nanti nilainya akan sama dengan ini. Negasi P atau Q, atau bisa juga dengan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita langsung bahas soal-soal di bawah ini. Oke, yang pertama. Jika P dan Q masing-masing adalah pernyataan, maka negasi P maka negasi Q setara dengan pernyataan. Oke, sekarang kita coba telaah soalnya. Jadi tadi ada negasi P maka Q. Nah, ini akan ekuivalen dengan apa? Nah, kalau nggak yang pertama, ya yang kedua. Nah, kita lihat untuk kasus yang pertama ini. Nah, bagaimana sih kalau ini dijadikan disjungsi? Nah, kalau dijadikan disjungsi, ternyata kalau kalian perhatikan, yang berubah cuma yang premis yang P aja. Nah, P ini menjadi negasi P. Q-nya gimana? Q-nya tetap. Oh, berarti sama seperti ini. Ini udah pasti tetap. Berarti ikutin aja. Pokoknya apa yang di belakang ini, tulis aja. Nah, karena ini Q, di sini juga Q. Nah, sekarang kita lihat. Ini berubah. Nah, berubahnya gimana? Dikasih dengan negasi. Negasi P, kalau dinegasikan menjadi apa? Menjadi P atau Q. Ada nggak jawabannya? P atau Q? Nah, ternyata ada. Yaitu jawabannya adalah yang C. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, sekarang mari kita lihat untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ini ya. Nah, ini soalnya adalah dalam bentuk implikasi dijadikan dalam bentuk disjungsi ya. Nah, tapi kalau yang ini bentuk disjungsi, nanti akan kita rubah menjadi bentuk implikasi. Nah, jadi kalau misalkan saya punya negasi Q atau P, nah maka kalau dijadikan implikasi, nanti ekuivalennya ya. Nah, ini ingat, yang di belakang ini tetap, berarti nanti di sini P masih. Nah, yang di depan ini berubah. Nah, berubah menjadi apa? Dikasih negasi. Negasi ketemu negasi Q, sehingga menjadi Q. Nah, ada nggak jawabannya? Jika Q maka P. Ada ya? Nah, itu jawabannya adalah yang C. Gimana? Gampang kan? Gampang banget. Nah, oke. Berikutnya. Nah, berikutnya untuk nomor 3 dan nomor 4 itu nanti silahkan kalian jadikan latihan. Nah, kalau ini gampang banget nih yang nomor 3. Saya kasih clue-nya ya. Jadi kalau ini, nah nanti sepertinya tidak usah dijadikan implikasi. Nah, ini tinggal dimasukkan aja negasi. Ini seperti pertemuan berikutnya ya. Negasi kalau ketemu negasi P jadi apa? Negasi ketemu atau jadi apa? Negasi ketemu negasi Q jadi apa? Nanti silahkan dilihat di pilihan jawabannya. Nah, untuk yang nomor 4 saya juga kasih clue nih. Nah, untuk yang nomor 4 ternyata di sini di pilihan jawabannya, ini kan soalnya bentuk implikasi nih. Di pilihan jawabannya ternyata bentuk implikasi juga. Maka harus kalau ekuivalen harus dalam bentuk kontraposisinya. Nah, gimana sih kontraposisi? Nah, saya ingetin deh kontraposisi. Ini sebagai clue-nya. Nah, posisi. Nah, sebenarnya kalau yang di atas tadi seperti poin 2 tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya P maka
Ki. Nah, nanti itu akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Yaitu gimana? Dibalik nih posisi Ki dan P-nya kemudian dinegasikan. Sehingga sama aja kayak negasi Ki maka negasi P. Nah, jadi ini silakan kalian balik aja cara kontraposisinya ya. Nah, kemudian nanti setelah dibalik nanti ini kan jadi negasi. Nah, negasinya nanti dimasukkan ke dalam kurung. Nah, nanti silahkan dicari di pilihan jawabannya. Oke. Sekarang untuk soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 1 sampai 4 tadi kita masih dalam bentuk seperti variabel-variabel gitu ya. Ada P, ada Q, ada R dan lain sebagainya. Nah, untuk soal nomor 5 ini sudah masuk ke dalam suatu pernyataan. Nah, tapi kalian nggak usah bingung. Kalau kalian sudah paham nomor 1 sampai 4, nanti nomor 5 dan 6 itu sepertinya tidak akan menjadi masalah. Oke, kita coba yang nomor 5 ya. Pernyataan yang setara dengan jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok akan naik adalah, nah kita perhatikan, di sini nih ada kata-kata jika maka ya. Nah, jadi ada kata-kata jika, ya, ada kata-kata jika, kemudian di sini juga ada kata-kata maka. Nah, berarti kalau di jika maka, ciri-ciri apa ini? Ini adalah ciri-ciri implikasi. Nah, jadi ini ciri-cirinya bentuknya seperti ini. Jika P, maka Q. Nah, ingat. Ini nanti akan setara dengan apa? Nah, akan setara dengan bisa dijadikan disjungsi, bisa juga dijadikan kontraposisinya. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini kemungkinannya bisa menjadi gini ya. Ingat, belakangnya aja yang berubah. Belakangnya tetap ya, cuma depannya aja yang berubah menjadi seperti ini. Negasi P atau Q. Bisa juga menjadi kontraposisinya, dibalik dan dikasih negasi. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lihat. Berarti nanti kita cari pilihan jawaban yang ada ataunya. Nah, kita lihat. Ada nggak sih pilihan jawaban yang ada ataunya? Itu kemungkinan akan benar. Nah, atau juga bisa yang ada jika makanya. Nah, jadi kita cari pilihan jawaban yang ada ataunya. Atau juga bisa yang ada jika makanya. Nah, kalau yang ini, nah, yang ini kan bentuknya dan. Nah, dan berarti dia salah ya. Nah, kemudian kalau yang ini, atau. Nah, berarti ada kemungkinan benar ya. Oke, yang salah tadi kita tandain salah aja dulu. Oke, yang A udah pasti salah. Yang B ada kemungkinan benar. Kemudian bagaimana dengan yang C? Yang C ini bentuknya jika maka ya. Berarti ada kemungkinan benar ya. Kemudian yang D juga jika maka. Nah, berarti ada kemungkinan benar juga. Yang E ada jika maka juga ada kemungkinan benar. Nah, mungkin benar tapi belum pasti benar. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat dulu. Oh, yang atau. Nah, yang atau. Kita akan lihat yang atau. Maka bentuknya seperti ini. Nanti yang menjadi P yang mana? Yang menjadi Q yang mana? Ini loh yang menjadi P. Yang menjadi P itu adalah harga BBM naik. Nah, jadi P-nya itu harga BBM naik. Nah, ini adalah harga BBM naik. Harga BBM naik ya. Nah, yang menjadi Q-nya yang mana? Yang jadi Q-nya adalah harga kebutuhan pokok akan naik. Nah, ini. Harga kebutuhan pokok akan naik. Harga kebutuhan. Jauh banget. Harga kebutuhan pokok akan naik. Nah, oke. Kita lihat, ada nggak sih di pilihan jawaban yang bentuknya seperti yang ini? Nah, kalau bentuk seperti ini kan berarti negasi P, berarti lawannya ini. Berarti kalau lawan yang ini adalah harga BBM tidak naik atau Q-nya nggak berubah, berarti harga kebutuhan pokok akan naik. Benar nggak nih? Harga BBM tidak naik atau harga kebutuhan pokok akan naik. Nah, ingat, yang berubah cuma yang di depan aja. Nah, yang belakangnya nggak berubah. Ini yang jadi Q tadi tidak berubah pernyataannya. Oh, ya udah. Berarti jawabannya yang tepat kita sudah dapat, yaitu yang B. Oke, gampang ya. Nah,
Nanti bagaimana kalau misalkan nggak ada jawabannya juga? Maka kalian harus menganalisis dari opsi yang ini. Nah, berarti nanti harus dibalik nih. Kalau misalkan yang ini ya, ini apa ini? Berarti harga kebutuhan pokok lawan dari ini ya. Harga kebutuhan pokoknya tidak naik, maka harga BBM tidak naik. Nah, ada nggak nih jika harga kebutuhan pokok tidak naik, harga BBM tidak naik? Oh, nggak ada. Nah, makanya nggak, CDE itu bukan pilihan jawaban yang tepat. Oke ya. Nah, untuk latihannya, kalian coba silahkan kerjakan nomor 6 ya. Nah, jadi nomor 6 ini konsepnya sama seperti nomor 5 tadi. Nah, saya kasih clue ya. Jadi clue-nya ya sama seperti ini tadi. Kalian coba bentuk dalam disjungsi, ada nggak di pilihan jawabannya? Kalau nggak ada, kalian coba cari kontraposisinya. Ada nggak di pilihan jawabannya? Dan yang paling penting, kalian harus bisa menentukan, oh yang menjadi P apa kalimatnya, yang menjadi Q apa kalimatnya. Kalau dinegasikan dia jadi apa? Jadi ingat kalau dinegasikan pokoknya dia jadi lawannya gitu ya. Nah, pokoknya biasanya kalau misalkan hari hujan berarti lawannya hari tidak hujan gitu. Atau contohnya ini, mahasiswa tidak berdemonstrasi, maka nanti lawannya adalah mahasiswa berdemonstrasi. Atau perkuliahan berjalan lancar, nanti lawannya menjadi perkuliahan tidak berjalan lancar. Oke, teman-teman, silahkan dicoba untuk nomor 6. Jadi untuk tugas kali ini adalah nomor 3, 4, dan 6. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.